Di video kali ini kita bakal ngumumin pemenang lomba di bulan November lalu, lomba foto bulanan ST Media, dan kita akan lihat siapa yang dapetin Canon EOS R50 ini. Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini kita bakal umumin para pemenang di lomba foto bulan November kemarin, dan sekaligus juga pastinya pemenang utama yang dapat Canon EOS R50 ini. Cuman cukup menarik ya, di bulan November ini nggak terlalu banyak yang input gitu ya, yang ikutan. Apakah hadiah ini kurang menarik gitu ya? Tapi ya mungkin gue harus akui kalau yang bulan sebelumnya lagi itu kamera plus lensa gitu kan, dan ada beberapa tas kamera juga memang di bulan ini nggak terlalu gede ya. Tapi karena hal tersebut gue jadi berpikir di bulan Desember kita harus kasih sesuatu yang lebih seru lagi. Jadi kalian pantau, dan buat kalian yang udah punya presetnya pastinya kalian bisa ikutan secara gratis. Tungguin aja video announcementnya nanti gimana tata cara ketentuan buat ikut lomba yang bulan Desember. Tapi ya, balik sekarang kita umumin dulu para pemenang di bulan November ini. Sekarang bulan Desember, maksudnya bulan November kemarin gitu ya. Maksudnya yang pemenang sekarang. Dan langsung aja biar nggak berlama-lama, karena ya ada beberapa foto juga di sini dan kita akan mulai react satu persatu. Tapi gue harus kasih tahu juga, nggak kayak bulan lalu ada 5 pemenang yang dapet tas kamera. Buat yang ini kita ratain dulu. Ada 11 pemenang yang kita pilih buat dapat GoPay Rp100.000. Jadi agak gedean karena yang bulan sebelumnya itu kan Rp50.000 ya. Sekarang ada GoPay Rp100.000. Ada 11 foto yang kita pilih dan 1 pemenang yang dapat Canon EOS R50 ini. Jadi total ada 12 pemenang. Sekarang masuk ke foto pertama. Ini ada foto dari Raizanami Budi Taufikur Rahman, atau IG-nya itu Rainas MY. Dimana ini foto yang cukup menarik gitu ya, simple, dan mungkin gue bisa bilang ini negatif space bukan sih kalau kayak gini, karena ya dia kelihatan clean banget gitu gambarnya ya, dan dia memanfaatkan presetnya itu pakai yang BW Con atau black and white contrast, dan cukup masuk sebenarnya. Gue lumayan suka juga. Kalau nggak salah ini yang dia cerita di fotonya itu dia di Mesir ya, apa bukan? Iya kan, kayaknya yang di luar negeri gitu. Tapi ya cukup menarik juga. Di situ kelihatan si pengendara kuda, gimana bilangnya kalau yang naik kuda gitu ya. Yang naik kuda itu kayak lagi berdoa gitu. Jadi ya memberikan satu apa ya, karakteristik tersendiri di fotonya yang gue lumayan suka juga. Di sini dia pakai Canon EOS M3, dan ya itu tadi dia presetnya pakai black and white contrast. Oke, selamat buat Raizanami sudah mendapatkan GoPay Rp100.000. Dan kita lanjut lagi ke pemenang yang kedua. Kayaknya jangan gue urutin karena nggak ada urutannya. Untuk yang 11 ini sama gitu ya, setara, jadi nggak pakai ranking. Tapi yang selanjutnya ini ada dari Faris Salas. Dia tetap menggunakan street photography kayak yang di bulan sebelumnya. Cuman karena kita bilang yang penting temanya penjelajah gitu ya. Terserah kalian pengen mengartikan seperti apa, konsep fotonya seperti apa, itu bebas. Dan di sini gua rasa cukup masuk juga dengan tema penjelajah gitu ya. Gue lumayan suka soalnya dengan fotonya, hawanya tuh feel-feelnya lumayan sinematik, dan ini memperlihatkan ya penjelajahan orang-orang yang berada di kota gitu ya, yang setiap pagi dan sore mereka harus commuting, termasuk lewat kereta kayak gini, dan berasa banget gitu gambarnya tuh kayak kita bisa ngerasain sendiri juga. Dan di sini dia ngambilnya pakai Samsung A70 Plus, pakai aplikasi Open Camera, menarik juga. Dan dia pakai presetnya itu hardstyle, kita dikasih before afternya juga, dan afternya ini bener-bener kelihatan sinematik banget ternyata pakai si hardstyle ini. Gue lumayan suka. Dia ngambilnya sih ini pas di apa ini, Tanah Abang Kecawang ya momennya gitu. Momennya pas dia dapet di rute tersebut. Tapi ya foto yang lumayan oke. Lanjut lagi ke yang berikutnya. Ini ada dari Brian Adiputra. IG-nya @Brian_Adiputra. Dia pakai 60D, lensanya Canon IFS 24mm f2.8 plus flash. Oh dia pakai flash ya, flash TT520i II. Gue nggak tahu ini flashnya punyanya Canon atau flash third party, gue nggak tahu juga. Tapi dia pakai flash di sini, dia pakai shutter speed 1/160, ISO-nya 160 dan f2.8 menggunakan AI Jungle Pop. Gue sebenarnya di foto ini gini,
Foto ini sebenarnya agak lama sih kita diskusikan gitu ya buat masuk ke dalam kategori pemenang, karena hal yang gue notice pas gue mulai lihat detailnya gitu ya, ini sebenarnya fotonya agak misfokus di karakter si subjeknya. Jadi itu bisa jadi masukan juga, karena gue walaupun low res ya, di Instagram tuh sebenarnya low res, tapi gue bisa lihat kalau gambarnya itu agak sedikit misfokus, karena kita bisa buat perbandingan, oke, pohon yang ada di sebelah kanannya itu agak lebih tajam gitu kalau kita lihat di Instagram. Jadi kayaknya dia focusingnya itu lebih ke sebelah kanannya, ke pohonnya gitu ya. Jadi itu bisa jadi sedikit koreksi. Tapi yang gue suka di sini dia apa ya, karakteristik penggunaan presetnya itu kayak ngebikin gambarnya tuh bener-bener konseptual banget. Awalnya sih gue nggak tahu kalau dia pakai flash ya. Ternyata dimana di sini kelihatan gambar originalnya sebenarnya nggak terlalu pop out kelihatan pakai flash, lalu awannya juga di kondisi yang sore gitu ya, yang nggak terlalu cahayanya tuh nggak terlalu ngasih kontras yang bagus, tapi ternyata ya dia dibantu pakai flash dan ya menggunakan preset AI Jungle Pop ini, apalagi dia pakainya Jungle Pop ya, yang AI, yang versi AI, jadi dia ada seleksi subjeknya itu memang bakal lebih pop out dan kelihatan di hasil akhirnya ini kelihatan banget style-style konseptual fotografi gitu ya, style-style strobis, dan memang dia ya mungkin bisa masuk kategori strobis juga dengan dia ada bantuan flash tadi, tapi ya nggak terlalu kelihatan di gambar raw-nya dan setelah pakai preset itu jauh lebih jelas. Selamat buat Brian Adiputra, sudah mendapatkan GoPay Rp100.000. Gue perlu ingetin dulu ini di tengah ya. Buat kalian yang menang untuk kategori GoPay atau yang hadiah-hadiah sampingan, kalian itu masih bisa ikutan lagi di lomba-lomba berikutnya. Yang nggak bisa ikutan lagi itu adalah para pemenang utama gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang menang, kalian mau ikutan lagi di bulan berikutnya, kalian bisa dan gratis gitu karena kalian udah punya presetnya juga. Jadi itu gue mau sedikit ngingetin aja. Ini foto yang berikutnya dari Dito atau Instagramnya Life of Dito. Dia pakai Sony A6300 dan lensa 7 Artisan 25mm f1.8. Berarti dia pakai lensa manual ya, menarik juga. Dan ini dia menjelajahi salah satu air terjun yang berada di Bali. Komposisinya gua suka, cakep gitu ya, kelihatan megah juga. Angle yang diambil gua rasa ini bukan eye level ya, kayaknya ini dia pakai agak low angle karena kelihatan lumayan megah juga, atau ya mungkin dari croppingnya juga gitu ya, lumayan bagus. Dan ya gua cukup salut sih, ini lensa 25mm-nya 7 Artisan bisa ngasilin gambar yang semegah ini gitu kelihatannya. Cakep juga, dan dia pakai AI Jungle Pop Golden juga, sehingga di warnanya itu ada beberapa keemasan gitu ya. Walaupun sebenarnya sih di originalnya dengan warna hijaunya itu udah oke loh gitu. Jadi mungkin agak keemasan ini ya memberi karakter tersendiri, tapi gua rasa dengan warna hijaunya mungkin kayak pakai pop gitu ya, atau pakai beberapa adventure atau semacamnya gitu, preset kita yang lain yang lumayan nguatin warna, itu gue rasa justru lebih oke gitu, kayak MX Pop gitu ya, yang warna hijaunya soalnya bagus gitu, dari warna daun-daunnya sebenarnya udah cukup bagus. Tapi ya itu, selamat buat Dito. Lalu yang selanjutnya ini masih air terjun juga, tapi ada hal yang unik di sini. Ini dari Ferry Makinul Fakih, atau ya ini IG-nya @fakih.94. Dia pakai gearnya Poco X3 NFC. Kalau Poco tuh ada NFC-nya banget gitu ya, kalau nama HP-nya yang pakai NFC. Tapi ini menarik fotonya, komposisi gue suka gitu, warnanya juga cukup bagus pas karena preset oke. Tapi yang gue agak kepo, dia di sini berani untuk ngambil long shutter gitu. Kenapa gue lumayan salut? Karena gini, gue pribadi itu jarang banget ngambil long shutter ketika di sekitarnya itu ada dedaunan gitu. Karena dedaunan tuh biasa ketiup angin dan dia goyang-goyang. Kalau kita pakai long shutter, ya dia biasanya ikut jadi ngeblur gitu. Sedangkan di sini sih detailnya masih oke. Gue masih kelihatan cakep dedaunannya, cuman fokus di air terjunnya itu udah jadi steam gitu ya, udah jadi ngeblur gitu. Jadi cakep banget. Gue nggak tahu ini dia pakai long exposure-nya itu apakah kayak pakai efek HP gitu ya, karena kan kayak iPhone kita bisa nge-shoot air terjun dan dia bisa kita pilih mau jadi live atau mau jadi long exposure gitu ya. Makanya dia bisa fokus di airnya doang, apakah pakai fitur semacam itu atau enggak. Tapi ya menurut gue ini effortnya lumayan oke. Dia juga pakein filter ND1000 di situ buat dapet long exposure-nya, karena dia motret untuk shutter speed-nya sendiri itu di 3 detik, lumayan lama untuk siang hari. Jadi ya ini lumayan cakep lah. Ini salah satu yang bikin gua agak amazed juga pas gua lihat input-input dari kalian. Selamat buat Fakih, bener kan yang ini Fakih.94.
buat ya foto ini karena ini cakep juga. Selanjutnya ini ada dari Muhammad Azror Fas, IG-nya m7md_azror. Dia pakai ZV-E10 dan lensa kit. Ini pakai shutter speed 1/160, ya mungkin shutter speednya nggak terlalu relevan juga ya kalau dari segi karakteristik gambarnya, maksudnya ya oke gitu untuk sesuaiin exposure-nya aja. Tapi secara komposisi gue suka, sama yang unik di sini dia pakai presetnya itu sweet gitu. Gua nggak expect sih karena ini kelihatan ya kalau dari before afternya warnanya tuh agak lebih ke warm, jadi gua nggak expect dia pakai sweet. Tadinya gua kira mungkin pakai kayak AI Jungle Pop Golden gitu ya atau semacamnya yang lebih ke warm, atau dia atur sendiri, dia fine tune sendiri ke arah warm, tapi di sini dia pakai sweet. Nggak tahu sih dia ada atur sendiri ke arah warmnya atau enggak. Itu juga sah-sah aja kalau misalkan mau pakai. Tapi ya pakai preset sweet sebenarnya ini lumayan menarik. Gambarnya sih oke, komposisi gue suka dan warnanya juga sebenarnya lumayan appealing gitu. Sebenarnya kita bisa lihat sih dia pakai sweet itu jadi ada pink-pinknya dikit di tanahnya kalau kalian perhatiin gitu ya, kalau layar kalian cukup color accuracy-nya tinggi juga. Cuman ke orangnya sendiri tuh nggak terlalu ganggu gitu, nggak bikin warna skin tone-nya terlalu shifted. Jadi ya ini lumayan oke. Ini ada di Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Madura. Ini nama spotnya Bukit Kapur. Lumayan menarik, mungkin oke juga buat kita agendakan bermain ke sana. Next ini ada dari Ilham Lahia. Ini fotonya sinematik banget sih, feel-nya ya. Walaupun originalnya sebenarnya udah cakep juga di situ. Gue suka, warnanya malah agak keungu-unguan gitu, unik. Tapi ya dia kasih preset di sini, dia naikin juga kayaknya exposure-nya di sini jadi kelihatan sinematik. Warnanya sih lebih ke blue ya, lebih ke biru dibandingkan yang originalnya, dia warnanya kayak agak ungu gitu. Dan dia memang pakai AI The Blue Sky gitu ya, sama kayaknya dia ada naikin exposure dikit. Ini gambar yang simple tapi enak aja gitu dilihat, kayak adem, moody gitu, kayak bagus. Gue suka banget feel-nya. Sama ini yang menarik, deskripsi yang dia kasih gitu ya tentang foto ini, dia ambil pada tanggal 30 November 2023. Jadi kayak dia langsung ngambil di malam itu, dia langsung submit di malam itu juga. Jadi untuk editing juga tidak ada macem-macem gitu ya. Dan ya tapi overall secara gambar gue suka karena kelihatan ya kayak video klip juga gitu, lumayan sinematik. Lanjut ada Reza Fahriza atau di sini Instagramnya Refs Journey. Namanya lumayan familiar, kayaknya dia ada ikut lomba di bulan yang sebelumnya juga ya, dan mungkin menang di bulan sebelumnya, ada dapat sesuatu juga. Tapi ya nggak apa-apa buat ikutan lagi selama bukan pemenang hadiah utama, balik lagi gue ingetin. Nah ini fotonya sebenarnya simple banget. Ini dia foto pakai EOS 80D, pakai lensa Tokina. Agak jarang kita dapat input pakai lensa Tokina, walaupun Tokina lumayan oke juga ya, kita kayaknya pernah nyoba. Ini Tokina ATX 1116 f2.8 dan ini fix pasti diambil pakai kamera menurut gua, karena dari hasil editingnya sendiri itu dynamic range-nya lumayan kuat ya. Dari yang detailnya tuh nggak kelihatan di karakternya ini, tiba-tiba jadi kelihatan semua gitu. Yang biasanya bisa nyetor data sebagus itu kamera yang proper. Kalau pakai HP biasanya nggak bisa. Walaupun kamera-kamera tua kayak DSLR, kayak di sini juga dia pakai 80D, itu dynamic range-nya udah cakep. Kalau misalkan kalian ngambil foto yang ada apa ya, underexposed dikit, itu biasanya masih bisa diangkat. Dan terbukti di sini, ini bahkan keren banget ya, dia kayak pakai alat hiking gitu yang buat bantu kita kalau lagi hiking, tapi kelihatan kayak pedang gitu. Jadi kelihatannya keren banget di sini, vibes-nya Assassin's Creed banget, cakep. Dan dia di sini pakai AI Jungle Pop yang berarti ya subjeknya terseleksi juga gitu ya dengan preset kita, dan memang subjeknya itu agak dikencengin dibandingkan sekitarnya gitu. Makanya dia kelihatan di sini detail si orangnya lebih naik, sedangkan sekitarnya nggak sesignifikan itu gitu. Jadi ya ini cakep, foto yang salah satu gua suka juga. Dan ini adalah jalur pendakian Sukawana, apa Sukawarna, ini kayaknya agak tipe dikit tapi nggak tahu, pokoknya itu yang dihimpit Gunung Tangkuban Perahu dan Burangrang. Jadi lumayan deket sebenarnya, tapi kita nggak hobi buat hiking, pendakian. Jadi ya itu mungkin buat kalian yang butuh referensi itu oke juga. Dan selanjutnya ini lumayan dreamy look menurut gua. Ini ada dari Aji Maharsi atau @Aji_Farizki. Oh, jadi namanya yang mana nih? Aji Maharsi apa Aji Farizki? Dan menarik juga karena dia fotonya itu pakai HP Xiaomi Mi 10T Pro gitu ya, Mi 10T Pro.
dan gambarnya dreamy banget. Kalau dari yang diceritain, ini menyusuri kebun sayur dan sehabis hujan di daerah tersebut turun kabut. Kebun sayur gitu ya, maksudnya dari tempat yang kayaknya kedengeran banget gitu ya, dia bisa menghasilkan foto yang semenarik ini. Apalagi lagi berkabut juga ya, jadi mungkin yang membuatnya jadi dreamy banget, ala-ala misty banget gitu ya. Kalau kalian tahu film The Mist mungkin agak-agak mirip, tapi enggak juga sih. Ya intinya ini foto yang cakep dan ada before afternya juga. Ini termasuk dia pakai Epic Adventure, pakai Epic ADV. Ini cakep banget keluar warnanya dan tonnya tuh bukan yang ton terlalu rame ya, kayak kelihatan agak-agak monokrom dikit, lebih ke warm gitu kan. Seragam warnanya tapi ya overall cakep banget dan detailnya kelihatan dengan cukup baik juga. Gua cukup suka dengan foto ini, apalagi diambil pakai handphone doang. Next, ini ada dari Aceng Sofian, IG-nya Pian Pianik. Ini lumayan menarik juga fotonya. Gue lumayan suka karena ini kayak jurnalism fotografi banget ya sebenarnya, dan berasa tense motionnya tuh berasa karena si motion blur di dalam fotonya gitu. Dan motion blurnya ini kayak leading kita ke point of interestnya juga, dimana ini adalah si mobil off-road yang lagi action di sini gitu. Dan ini gue agak kaget sih, dia ngambilnya itu pakai DJI Pocket 2 gitu ya. Menarik banget ngambil karya fotografi pakai DJI Pocket 2 juga, bukan Pocket 3 yang terbaru. Berarti sensornya masih nggak terlalu gede dan dia berani buat eksperimen dengan shutter speed 1/10. Itu lumayan unik sih menurut gue gitu ya. Dia pakai DJI Pocket 2 yang dipegangnya nggak kayak kamera begini, dia dipegangnya begini, dan dia pakai shutter speed 1/10 gitu. Kayak intentionally dia udah tahu apa yang dia lakuin gitu dengan foto tersebut, dan hasilnya menurut gue lumayan oke juga buat di-appreciate. Dia pakai jungle pop di sini untuk presetnya dan ya gambarnya turns out lumayan cakep juga. Ini menjelajah hutan Jayagiri Lembang, di daerah Lembang berarti, dan ya gua rasa kita harus tes juga tempat-tempat seperti ini buat off-roadan ya, karena kita udah ada mobil off-road dan belum off-roadan yang bener-bener proper gitu. Walaupun sempet sih, kalau kalian nonton nanti ada di Banyuwangi kita yang lumayan oke, cuman nggak terlalu basah, jadi ya nggak seseru kayak foto ini juga. Tapi ya tungguin video creative adventure kita yang selanjutnya. Oke, lanjut. Ini ada dari Jasoka Lampung. Dia namanya sangat familiar ya. Kayaknya dia ada menang sesuatu juga di bulan lalu ya. Bukan pemenang utama kan ya, tapi gue kayaknya Jasoka Lampung. Nggak tahu dia sempat menang atau nggak di bulan lalu, atau kita sempat bahas ketika kurasi, tapi namanya lumayan sering gue dengar kayaknya. Ini dia menarik, shotnya pakai DJI Mini 3 Pro, pakai sebuah drone gitu ya, untuk mendapatkan posisi foto yang oke. Gue lumayan suka sama fotonya. Di sini juga pop out banget gitu ya. Outfit si subjeknya pakai warna kuning, lalu dia kelihatan lumayan pop out. Point of interestnya nggak membingungkan sama sekali. Kita tahu mau lihat kemana, tapi kelihatan megah juga gambarnya. Dan ya overall secara komposisi gue suka. Dia pakai presetnya AI Jungle Pop Golden, makanya warnanya ya balik lagi agak keemas-emasan gitu ya. Tapi ya ini cakep. Dia ada submit juga foto lain sebenarnya di lomba ini, tapi yang satunya agak mirip, tapi ya subjeknya nggak menarik gitu ya. Pakai celana pendek, kalau nggak salah pakai sendal juga kayaknya. Ya pokoknya nggak se-proper yang ini. Jadi ini yang kita pilih buat menangin GoPay Rp100.000. Oke, jadi itu tadi para pemenang yang mendapatkan GoPay Rp100.000. Balik lagi gue harus ingetin, kalian masih bisa menangin lagi di lomba-lomba yang berikutnya gitu ya. Karena contohnya di video ini pun, di lomba yang kali ini ada beberapa yang udah menang di bulan lalu, dapat GoPay, dan sekarang dapat lagi gitu. Jadi ya silahkan kalau kalian pengen ikutan lagi gitu ya, selama kalian belum menang hadiah utama. Kalaupun menang hadiah utama, kalian ikutan lagi juga boleh, tapi nggak bisa menangin hadiah utama lagi gitu ya. Jadi itu doang gue mau ngingetin gitu ya. Tapi sekarang kita masuk ke pemenang utamanya, dimana ini fotonya benar-benar beda dari submission yang lainnya. Gua suka juga dengan fotonya. Ini ada dari Fiat Bagus Purnama atau Instagramnya Fiat Rocks. Dan sebagai pemenang utama yang menangin R50, sebenarnya gue agak-agak berat hati gitu ya, karena dia udah menggunakan gear EOS R8 gitu, dengan lensanya itu 16mm 2.8 RF lens juga. Tapi nggak masalah, karena menurut gue tetap worth untuk dimenangkan, karena di sini dia punya konsep yang lumayan berbeda. Ini bentuk fotografinya konsepsual. Gue juga nggak melarang bentuk fotografi yang konsepsual. Di sini dia kasih nama
penjelajah waktu gitu ya. Jadi tetap masuk penjelajah, tapi ini penjelajah waktu. Fotonya seolah-olah dia kayak lewat portal gitu ya, menjelajahi waktu, time traveling gitu ya. Dan ini teknik sebenarnya bukan teknik baru. Ini dia menggunakan teknik fotografi still wool. Gue lumayan respect juga dengan orang-orang yang bisa bermain still wool karena gue pernah nyoba sekali dan waktu itu nggak bisa. Gue masih SMK waktu itu dan udah males lagi. Karena still wool itu kita harus main di luar ya dan main api juga gitu kan. Jadi harus cari tempat-tempat yang sesuai. Dan ini menurut gue nggak sembarangan juga gitu still wool ya. Karena secara the whole konsep gambarnya memiliki arti yang penuh gitu, nggak setengah-setengah kayak di sini. Di orangnya sendiri nggak tanggung ya, dia pakein apa itu gue nggak tahu, tapi kayak pakai kacamata warna biru dan merah gitu kan. Lalu si still woolnya ini memang rasanya kayak portal banget, dan di sini dia berada di tempat yang gue bisa bilang bentuknya agak-agak leading line juga gitu. Bentuknya tuh kelihatan rapih. Jadi gue bisa bilang ini foto yang paling effort dan dari segi preparation juga paling oke gitu ya. Sama secara konsep juga, konsepnya ya dari segi komposisi gambar sampai eksekusi itu menurut gua ya perlu dilakukan oleh seorang yang paham atas apa yang dilakukan gitu. Seorang yang memang udah lumayan kompeten juga dalam fotografi. Jadi ini adalah pemenang utamanya. Gue suka banget dengan fotonya. Selamat Fiat Bagus Purnama karena sudah memenangkan Canon EOS R50 ini. Yang gue nggak tahu bakal diapain ya, karena dia udah pakai R8, jadi ya kita tidak tahu, silahkan terserah dia, tapi ya selamat udah memenangkan kamera ini. Nah, buat teman-teman yang belum berkesempatan buat menang, jangan khawatir karena lombanya bakal ada lagi, dan gue berkomitmen untuk bulan Desember itu harus lebih seru lagi hadiahnya. Jadi pantau terus. Untuk sekarang ya kita belum tahu, kita akan bikin video announcement-nya nanti, tungguin aja, mungkin sebelum tanggal 11 harusnya kita udah umumin, tapi ya, sedikit bocoran kayaknya kamera full frame mungkin yang bakal jadi hadiahnya. So, ya pantau terus. Jangan lupa buat pantau channel SM Media. Nggak cuma video lombanya doang ya. Video review-review kita juga silahkan disimak. Dan ketika nanti ada announcement lombanya, silahkan disimak juga. Karena kemarin ketika proses kurasi ini ada satu foto yang gue suka sebenarnya. Tapi dia input lebih dari 3, yang itu udah jadi peraturan dasar kita juga ke depannya gitu ya. Lebih dari 3 itu kita bakal diskualifikasi gitu untuk input yang lebih dari 3. Jadi ya silahkan disimak nanti untuk announcement-nya. Tungguin bulan Desember karena harusnya bakal lebih seru lagi. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Sekali lagi selamat buat para pemenang lomba fotonya dan tungguin lomba foto yang bulan Desember. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.